Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lugatal arabiyyata afsahal lugati fil alam ajmalaha wa aqdamaha wa aktsaraha maziyah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin afsahil arabi wal ajam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam amma ba'du. A'izai at-tullab wa talibat li markazil lughah fi hadhihi al-lailah asy-syarifah nahnu sanastamirru dirasatana fi madati ilmi sarfi wa khosatan fi hadhihi al-fursah nahnu sanastamirru ila ma baqiya lana min bahthin an jam'il mudzakkaris salim wa wal'an nahnu nastamiru ila al-faqrah ats-tsalitsah atau an-namrah ats-tsalitsah. Kemarin sudah ya sampai poin kedua. Sekarang kita ke poin ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala jam'ul maksuri wal mankusi wal mamdudi jam'a mudzakkarin saliman. Jam'ul maksuri menjamakan isim maksur, isim mankus dan isim mamdud dengan jama' mudzakkar salim. Nah, ini poin ketiga, kaifiyah atau tata cara bagaimana kita ketika ingin menjamakan isim-isim yang barusan disebutkan, isim maksur, isim mankus, kemudian isim mamdud menjadi jama' mudzakkar salim. Gitu ya, ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Poin pertama, poin alif, idza jumi'al ismul maksuru, ketika isim maksur dijamakkan jam'a mudzakkarin saliman dengan jama' mudzakkar salim, hudzifat alifuhu, maka alifnya dibuang, wa baqiyatil fathatu, dan fathahnya ditetapkan, qabla wawin, sebelum huruf waw, au ya'il jam'i, atau ya jama'. Baik, nah itu caranya ya, ketika kita ingin merubah isim maksur menjadi jama' mudzakkar salim, yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuang alifnya. Gitu ya. Kan diakhiri isim maksur itu diakhiri alif maksurah, betul ya? A'la, kemudian Mustafa. Langkah pertama alifnya dibuang terlebih dahulu. Kemudian setelah alifnya dibuang, berarti kan sisa huruf terakhirnya itu berharokat fathah, betul kan? Mustafa, kemudian A'la, si alifnya dibuang, huruf terakhirnya berarti sisa yang berharokat fathah. Nah itu ditetapkan, tidak boleh dirubah, tidak boleh diganggu gugat. Baru setelah itu ditambahi waw nun atau iya nun, gitu ya. Contohnya seperti apa? Mithlu A'la. Contohnya seperti lafad A'la dirubah menjadi jama' mudzakkar salim menjadi A'launa. Nah, berarti bukan A'luna ya, bukan A'luna tapi A'launa. Kemudian contoh lainnya Mustafa dirubah menjadi jama' mudzakkar salim menjadi Mustafauna atau Mustafaina. Tadi A'launa atau A'laina. Gitu ya, A'laina, Mustafauna, kemudian Mustafaina. Nah itu yang pertama, isim maksur. Kemudian yang kedua, idza jumi'al ismul mankusu, ketika isim mankus dijamakkan jam'a mudzakkarin saliman menjadi jama' mudzakkar salim, hudzifat ya'uhu, iya-nya dibuang. Gitu ya. Wa dumma ma qoblal wawi, wa dumma, dan didomahkan ma huruf qoblal wawi, sebelum waw, wa kusira, dan dikasrohkan ma qoblal ya'i, ma huruf qoblal ya'i, sebelum iya. Nah kalau isim mankus berbeda dengan tadi isim maksur ya, isim maksur. Kalau isim maksur mau dia setelahnya waw ataupun setelahnya iya, dia tetap fathah. Gitu ya, dia tetap fathah. A'launa, a'laina, Mustafauna, mustafaina. Kalau isim mankus berbeda. Gitu ya. Isim mankus langkah pertamanya ianya dibuang. Gitu ya, ianya dibuang.
Lalu ketika dalam keadaan rofa kan ditambahi waw dan nun. Huruf sebelum huruf sebelum iya yang dibuang itu didomahkan kalau sebelum waw. Kalau sebelum iya dikasrohkan. Kegambar gak? Gak ngerti ya? Biar lebih paham. Itu ya. Nah, ini kan kalau yang pertama itu isim maksur ya. Isim maksur itu kan dia ujungnya alif. A'la misalnya ya. A'la ini kan ujungnya alif. Alifnya alif maksurah. Nah, dia cara membuat jamak mudzakkar salimnya, alifnya itu dibuang terlebih dahulu. Berarti kan sisanya apa? La-nya kan dia berharokat fathah. Nah, kalau isim maksur dia ditetapkan fathah ini, tidak dirubah ke harokat yang lain. Berarti langsung ke rumus yang yang kemarin kita sebutkan. Ketika dalam keadaan rofa tinggal ditambah waw nun, ketika dalam keadaan nasab atau jar ditambahi iya dan nun, berarti berubah menjadi a'launa. A'launa. Ininya tetap gitu ya, a'launa. Ini dalam keadaan rofa ya, rofa. Kalau dalam keadaan nasab atau jar itu a'laina. A'laina. Ininya harokatnya tetap fathah. Gitu ya. Ini dalam keadaan nasab atau jar. Ya. Itu ya, paham ya? Nah, kalau yang kedua, kalau isim mankus. Kan isim mankus itu ujungnya apa? Ujungnya itu apa isim mankus? Ayo ingat-ingat lagi. Isim mankus ujungnya iya kan? Isim mankus itu isim yang ujungnya iya lazimah. Gitu ya. Ismun mu'rabun akhiruhu yaun lazimatun. Masih ingat? Masih lupa? Masih ingat, masih lupa? Masih lupa ya. Harus diulang lagi biar lebih biar lebih ingat. Baik. Isim maksur ujungnya alif maksurah. Isim mankus ujungnya iya lazimah. Iya ya, ujungnya iya. Nah, karena si isim mankus ini ujungnya iya, ketika dia ingin merubah ke jamak mudzakkar salim, langkah pertamanya iyanya itu dibuang dulu. Contohnya di sini ya, di sini ada al-baqi. Ya, al-baqi. 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 Nah, al-baqi ini kan ujungnya iya. Betul kan? Isim mankus. Langkah yang pertama buang dulu iyanya. Ini kan si harokat qafnya kasroh nih pada dasarnya ya. Kemudian iya. Ketika iyanya dibuang berarti sisanya jadi apa? Al-baqi. Gitu kan? Al-baqi. Nah, akan tetapi kalau si isim mankus ini ketika dirubah ke jamak mudzakkar salim, kalau dalam keadaan rofa si qaf ini berubah menjadi dhammah. Gitu ya, berubah menjadi dhammah. Adapun dalam keadaan nasab dan jar dia tetap kasroh. Paham ya? Makanya ketika dalam keadaan rofa al-baqi menjadi al-baquna. Gitu ya. Ini dalam keadaan akhwat kelihatan enggak? Kelihatan. Enggak. Harus segede gimana ya? Oke, tapi ini sebetulnya bisa dilihat di ini juga ya. Bisa dilihat di buku juga ya. Sebetulnya bisa dilihat, bisa diraba di buku ya. Bisa diraba-raba di dalam buku ya. Al-baquna. Ini dalam keadaan rofa, yang asalnya qafnya itu kasroh, dia menjadi dhammah, gitu ya. Namun ketika dia dalam keadaan nasab atau jar, dia tetap qafnya itu berharokat kasroh sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam keadaan sebelum ia ada pun seperti itu ya. Mau ianya dibuang ataupun ianya ada, qafnya tetap berharokat kasroh. Makanya ketika dalam keadaan nasab atau jar dia menjadi al-baqina gitu ya, al-baqina. Nah, seperti itu. Fahim? Fahim ya? Baik. Nah, itu jamak mudzakkar salim dari isim mankus. Gitu ya. Dan di sini sudah diperjelas dengan contoh al-baqi menjadi al-baquna dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab al-baqina gitu ya, nasab atau jar al-baqina. Kemudian al-muhami dijamakan menjadi al-muhamuna.
Al-muhamuna dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jarnya al-muhamina. Al-muhamina. Kemudian anak kasih contoh yang lain. Seorang yang menangis apa bahasa Arabnya? Baki. Pakai kaf ya. Pakai kaf ya. Al-baki. Baka ya beki bukaan fahuwa bakin ya. Bakin. Al-baki. Ketika dalam keadaan rofa, laki-laki yang menangis, para laki-laki yang menangis, bahasa Arabnya al-bakuna atau al-bakauna. Al-bakuna ya, karena isim mankus. Kalau dalam keadaan nasab atau jar al-bakina. Nah gitu ya, paham ya? Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, yang jim, poin jim. Idza jumi'al mamdudu, ketika isim mamdud dijamakkan, jam'a mudzakkarin saliman menjadi jama' mudzakkar salim, atba'at fi sya'nihi, maka keadaan perubahannya mengikuti. Atba'at fi sya'nihi, maka keadaan perubahannya mengikuti nafsal qawaidi, kaidah yang sama, al khossati yang khusus, bitasniyatil mamdudi, dengan tasniyah, cara mentasniyahkan isim mamdud, gitu ya. Nah ini poin jib ini, ketika kita ingin membuat jama' mudzakkar salim dari isim mamdud, itu caranya sama. Maksudnya haliyah dari hamzahnya itu sama dengan kemarin cara mentasniyahkan isim mamdud, gitu kan. Dilihat dari hamzahnya kan. Ketika hamzahnya hamzah asliyah seperti apa, ketika hamzahnya munqalabah seperti apa. Nah, itu kan berbeda. Betul ya? Nah, ketika menjamakkan dari isim mamdud itu sama. Haliyah hamzahnya itu, keadaan hamzahnya itu disamakan, gitu ya. Contohnya di sini rofaun. Nah, ini rofaun itu kan dia hamzahnya hamzah asliyah. Hamzah asliyah. Ketika hamzah asliyah ditasniyahkan atau dijamakan, hamzahnya itu kan bakiyat ala asliyah, gitu ya, bakiyat ala asliyah atau bakiyat ya dia tetap seperti itu, betul kan? Tidak dirubah ke huruf yang lain. Coba dicek lagi kemarin ya di isim tasniyah, gitu ya. Makanya ketika kita ingin menjamakan lapad rofaun, maka menjadi rofauna, hamzahnya itu tidak dirubah menjadi wawu atau menjadi iya, tidak menjadi rofauna atau rofayuna, tapi tetap hamzahnya, gitu ya, sebagaimana dia bentuk aslinya rofauna. Nah, al hamzah al asliyah, hamzahnya hamzah asliyah, gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika hamzahnya hamzah munqalabah, sama kemarin, mau munqalabahnya dari iya, mau munqalabahnya dari wawu, mau hamzahnya itu hasil pertukaran dari wawu atau hamzahnya hasil pertukaran dari iya, tetap ketika dia dirubah menjadi tasniyah atau jamak, si hamzahnya itu punya dua opsi. Opsi yang pertama hamzahnya tetap, opsi yang kedua hamzahnya dirubah menjadi wawu, gitu ya. Makanya dirubah di sini contohnya bannaun. Bannaun dirubah bisa menjadi bannauna atau bannawuna. Ketika tasniyah pun kemarin kan gitu, bisa bannaani, bisa bannaani, bisa bannawani, gitu ya. Bisa binaani, bisa binawani, bisa samaani, bisa samawani. Nah gitu ya, kalau hamzahnya munqalabah, hasil pertukaran, mau hasil tukarnya dari iya ataupun dari wawu, sama saja opsinya. Ketika dia dirubah menjadi tasniyah atau jamak hanya dua. Entah itu hamzahnya ditetapkan sebagaimana mestinya atau dirubah ke wawu, ke huruf wawu, gitu ya. Rofaun itu artinya penisik pakaian. Kalau ana lihat di kamus itu artinya penisik pakaian ya. Rofaun, penisik itu kalau dilihat di versi bahasa Arabnya man harraf tahu islahat thiyab. Orang yang kamu suruh untuk memperbaiki pakaian. Ya mungkin kita mah mengistilahkannya penjahit ya, penjahit bukan penjahat, penjahit. Ya. Tapi ini memang khusus untuk orang yang memperbaiki baju. Nah, itu disebutnya rofaun. Ya, orang yang memperbaiki mungkin di sini mah lebih terkenalnya dengan penjahit aja ya. Permak sama apa permak? Sama gak? Beda lagi ya permak lah.
beda lagi. Ya. Nah, itu pokoknya Pak ya, dia orang yang kita suruh biasanya untuk memperbaiki baju ya, islah thiyab li islahi thiyab. Kalau bannaun, orang yang membangun. binaun itu mabna itu bangunan. Kalau banna itu orang yang membuat bangunannya, ya tukang bangunan ya. Ya, tukang bangunan ya. Bannaun, tukang bangunan. Baik. Nah, itu beres ya, cara menjamakan isim maksur, isim mankus dan isim mamdud menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, gitu ya. Kemudian poin yang keempat, hadzfu nuni jam'il mudzakkari salimi. Hadzfu nuni membuang nun jam'il mudzakkari salimi pada jamak mudzakkar salim. Idza kana ketika ia mudhofan menjadi mudhof. Sama dengan kemarin isim tasniyah ya, isim tasniyah jamak mudzakkar salim ternyata sama, nunnya dibuang ketika dia diidofatkan. Tuhzafu nunu jam'il mudzakkari salimi, nun jamak mudzakkar salim dibuang. Idza kana ketika ia mudhofan menjadi mudhof. Contohnya, hadara mudarrisu al-lughati. Hadara telah hadir mudarrisu para guru al-lughati bahasa. Gitu ya, para guru bahasa. Contoh yang kedua, qabaltu muhandisi at-turuki wal kubaro. Qabaltu saya menemui muhandisi para arsitek at-turuki jalan wal kubaro. Mana al-kubaro? Nah, al-kubaro itu jama dari kubri ya. Kubri jamanya kubaro. Nah, di sini artinya bukan kibar, bukan orang-orang besar. Kubaro itu yang jama dari kubri itu artinya al-jirsu, tahu al-jirsu? Jembatan, sahih. Nah, gitu ya. Al-kubaro di sini artinya jembatan. Berarti muhandisi at-turuk wal kubaro itu para arsitek jalan dan jembatan. Baik. Nah, gini teman-teman. Ini boleh dihapus? Boleh ya, ada di buku antum masing-masing. Oke. Nah, di sini kan contohnya mudarrisu. Asalnya kan mudarrisuna. Asalnya mudarrisuna. Ditambah atau diidopatkan dengan al-lughat. Al-lughat. Asalnya mudarrisuna dengan al-lughat. Nah, idopat itu kan menggabungkan dua isim menjadi satu. Gitu ya, menggabungkan dua isim menjadi satu. Menjadi satu sebutan, satu penyebutan. Misalnya asalnya dua, pintu dengan kamar. Kita ingin menggabungkan keduanya menjadi pintu dan kamar. Berarti kan menjadi satu sebutan. Asalnya dua sebutkan kan, pintu berbeda, kamar berbeda. Tapi ketika kita ingin menggabungkannya, berarti menjadi satu sebutan, pintu, kamar. Bukan pintu saja, bukan kamar saja, tapi yang kita maksud itu pintu kamarnya. Paham ya? Nah, itu yang disebut dengan idhofat dalam bahasa Arab, menggabungkan dua isim menjadi satu penyebutan. Gitu ya. Nah, ini ketika kasusnya, nah idhofat itu kan terdiri dari dua, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu yang pertama, ini mudhof itu yang pertama disebutkan, mudhof ilaih itu yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Ketika antum menambahkan lagi, misalnya satu lagi, ketika antum menambahkan satu lagi, berarti mudhof ilaih, ini mudhof ilaih sekaligus menjadi mudhof lagi. Kata setelahnya menjadi mudhof ilaih dan seterusnya. Pokoknya yang paling ujung itu menjadi mudhof ilaih. Gitu ya. Babu markazil lugoti. Nah, itu udah tiga kan? Udah tiga. Babu menjadi mudhof, markazi menjadi mudhof ilaih sekaligus menjadi mudhof lagi. Al-lugoti menjadi mudhof ilaih paling terakhir. Paham? Ja'a ibnu mudarrisi al-lugoti. Nah, itu udah berapa kan? 3 juga ya. 3 ibnu mudarrisi al-lugoti, tetap ya ibnu mudarrisi lugoti. Kalau mau ditambah satu lagi zaujatu ibni mudarrisi lugoti, makin banyak lagi. Ditambah lagi bait misalnya
Zurtu baita zaujati ibni mudarrisil lugoti. Udah berapa itu? Udah banyak ya. Pokoknya mah yang paling ujung itu tetap menjadi mudhof ilaih. Paham ya? Paham. Oke. Nah, kembali lagi ke kasus kita sekarang yang kita diskusikan sekarang. Ketika mudhofnya terbuat dari jama' mudzakkar salim, maka dia nunnya itu harus dibuang. Alasannya litakhfif. Ya, agar lebih ringan dilafalkan menurut versi orang Arab. Gitu ya. Kalau orang Arab menyebut mudarrisunal lughah itu katanya berat. Makanya harus ditakhfif, nunnya dibuang. Makanya menjadi mudarrisu al lughati. Ya, mudarrisu al lughati. Catatan, jangan pakai alif. Gitu ya, jangan pakai alif. Jangan samakan dengan fi'il. Kalau fi'il mudhari' dibuang, nunnya harus diganti dengan alif. Gitu ya. Betul ya. Begitupun fi'il madi yang domir hum, itu ya, yang domir hum menurut lahjah yang paling masyhur, yang paling afshah itu ya ujungnya pakai alif juga kan. Dorobu waw alif. Gitu ya. Nah, kalau misalnya isim mau itu musanna ataupun jama' mudzakkar salim, ketika dia dibuang nunnya tidak boleh diganti atau tidak boleh ada tambahan alif. Gitu ya. Berbeda dengan kalau fi'il yaquluna dimasuki an jadi an yaqulu, tapi ada an yaku. Nah, ada alifnya nih, ada alifnya. Asalnya kan taquluna misalnya. Nunnya dibuang karena ada an, maka diganti dengan alif ya. Fahim? Fahim tuh? Oke. Kemudian yang kelima. Poin yang kelima, al-alfadz al-mulhaqqah, lafad-lafad yang diserupakan bijam'il mudzakkari salimi dengan jama' mudzakkar salim fi i'rabihi dalam i'rabnya. Yulhaku diserupakan atau dimulhakan. Nah, kalau antum masih kurang familiar dengan istilah dimulhakan, ya berarti diserupakan saja. Yulhaku diserupakan bijam'il mudzakkari salimi dengan jama' mudzakkar salim fi i'rabihi dalam i'rabnya, yang menjadi naibul fa'ilnya ini apa? Al-alfadzu al-atiyah, lafaz-lafaz berikut. Itu ya, dia menjadi naibul fa'il berarti dirufakan. Yang pertama lafad ulu. Nah, ulu yang pertama lafad ulu bimakna ashab, yang bermakna ashab, pemilik. Gitu ya. Isyruna yang kedua bilangan 20, 30 sampai 90. Isyruna, salasuna, arba'una, khamsuna, situna, kemudian sab'una, thamanuna sampai tis'una ya. Ila tis'ina sampai 90. Kemudian banuna, anak laki-laki, ibnun, ada yang menjamakan dengan abna, jama taksirnya, ada juga dijamakan menjadi banun. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Surat apa itu? Al-Kahfi ya. Nah, antum yang suka baca surat Al-Kahfi pasti familiar ya. Pasti sering. Banun. Kemudian ahluna. Ahluna itu keluarga, jama dari ahlun. Ahluna. Nah, itu keluarga ya. Banuna anak-anak laki-laki. Sinuna itu jama dari sanatun, tahun. Makanya antum sering dengar juga umri isruna sanat apa misalnya tis'u sinin ya, tis'atu sinin. Tis'u sinin itu ya. Ada yang pakai tis'u sinin, ada yang pakai tis'u sanawat. Gitu ya. Ada yang pakai sinin, ada yang pakai sanawat. Keduanya antum pasti sering dengar. Karena keduanya dipakai. Nah, ternyata sinun itu dia termasuknya mulhaq jama' mudzakkar salim. Sinun ya, sinun. Tanpa tasdidnya. Kemudian alamuna, bukan alimuna ya, alamuna, lamnya di fathah. Alamuna yang artinya alam ya, alam. Kemudian aroduna jama' dari ardun, bumi. Aroduna ya, alamuna, kemudian aroduna, alamuna alam, aroduna bumi. Nah, semua lafaz ini dia termasuk mulhaq jama' mudzakkar
salim. Mulhaq itu ya diserupakan dari segi i'rabnya. Wa hadhil asma'u, isim-isim ini ghairu muktamilati syuruti jam'il mudzakkari salimi. Ghairu muktamilati, tidak terpenuhi syuruti jam'il mudzakkari salimi, syarat jama mudzakkar salimnya. Gitu ya. Al-madhkurati, yang telah disebutkan bil faqrah atsaniyah, pada poin kedua. Nah, faqrah di sini poin ya. Bil faqrah atsaniyah, pada poin kedua, anifan, barusan. Nah, ini bahasa di sini barusan ya. Ya, cuman ya kan kita ngebahasnya kemarin. Kalau dalam kitab ini kan ya baru beberapa halaman sebelumnya ya, bahkan 2 halaman sebelumnya. Baik, makanya di sini diistilahkan anifan, barusan. Illa annaha, akan tetapi isim-isim tersebut turfa'u, dirofakkan, bil wawi, dengan waw, wa tunsabu wa tujarru, dan dinasobkan serta dijarkan, bil ya'i, dengan ya. Sama banget kan dengan jamak mudzakkar salim. Walidha, oleh sebab itu, fahiya, maka isim-isim tersebut baru dianggap mulhaqatun, boleh mulhaqatan ya. Fahiya, maka isim-isim tersebut baru dianggap mulhaqatan, serupa bijam'il mudzakkari salimi, dengan jamak mudzakkar salim, fi i'rabihi, dari segi i'rabnya. Contohnya hadara arba'una rajulan. Nah, arba'una rajulan dia menjadi fa'il. Fa'il itu harus rofa. Ciri rofanya apa arba'una? Ciri rofanya waw. Waw di sini waw ya, ini jelas hurufnya waw ya. Domanya gak ada. Nah, ujungnya nah. Berarti waw ya. Ciri rof waw. Kenapa dengan waw? Karena dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjadi contohnya adalah al-alamina. Dia dalam keadaan jar, sahih, dalam keadaan jar. Kenapa dalam keadaan jar? Al-alamina menjadi mudhaf ilaih, rabbi mudhaf, al-alamina mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kan selamanya jar. Selamanya jar. Mau dalam keadaan apapun, mau dalam konteks apapun, mudhaf ilaih itu selamanya jar. Kalau mudhafnya fleksibel. Kalau mudhafnya Kalau mudhaf ilaih selamanya dia jar. Baik. Nah, al-alamina dia jar. Ciri jarnya dengan apa? Ya. Dengan iya. Kenapa? Karena mulhaq jamak mudzakkar salim. Kemudian, nah ini yang tadi kita stitch ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang menjadi contohnya adalah al-banuna. Al-banuna dia rofa. Kedudukannya sebagai apa rofa? Sebagai atop ya. Di sana jelas ada waw ya. Atop kepada lafaz al-malu. Kalau al-malu dia rupanya dengan dhammah karena si mufrad. Tapi al-banuna dia juga sama-sama ropa, cuman bedanya ciri ropanya dengan waw karena mulhaq jamak mudzakkar salim. Jam berapa? Masih jam? Masih jam 8, masih ada waktu ya. Ayo gaskeun lah. Boleh. Al-Quran ada wa ahluna, itu nunnya juga ada alifnya itu. Wa ahluna contohnya seperti apa? Jadi ada yaquluna ka mukhallafuna min al-a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna. Oh iya. Nah gini, bagus, pertanyaan bagus. Oke, bagus. Kita hapus ini dulu. Itu artinya apa? Coba terjemahnya artinya. Orang Badawi yang tertinggal ya mengatakan harta dan keluarga kami telah meringan harta dan keluarga kami ya, itu kata kuncinya kaminya itu sebetulnya gitu ya. Nah itu sebetulnya mudhaf ilaih kan, mau mulhaqnya, mau jamak mudzakkar salim aslinya, ketika dia diidhofahkan tetap nunnya dibuang. Jadi sebetulnya itu asalnya ahluna tambah gitu. Iya, asalnya ahluna dengan na. Cuman karena diidhofahkan, nun yang di lafaz ahlunanya dibuang, sisa nun yang domir nahnu. Gitu ya, domir nahnu, makanya menjadi ahluna.
gitu ya, ahluna itu seakan-akan satu ya, seakan-akan satu lafaz, padahal itu dua, gabungan dari ahluna tambah nah tadi kaidah yang tadi gitu ya. Baik. Oh iya, paham ya. Ada lagi? Yakfi ya. Baik, lanjut ke yang kedua, thanian. Yang kedua, jam'ul muannatsis salimu. Jam'ul muannatsis salimu, jama' muannas salim. Nah, ini jama' yang kedua dalam bahasa Arab. Jama' muannats salim. Poin pertama, saugu jam'il muannatsis salimi. Saugu bentuk jam'il muannatsi, jama' muannats as-salimi salim, jama' muannats salim. Yusagu jam'ul muannatsis salimu, jama' muannats salim dibentuk biziyadati alifin wa ta'in, dengan cara menambahkan alif dan ta, ilal mufradi pada isim mufrad. Gitu ya. Wa yurfa'u dan dirofakan jam'ul muannatsis salimu, jama' muannats salim bid dhammati dengan dhammah. Wa yunsabu dan dinasabkan, wa yujarru serta dijarkan bil kasroti dengan kasroh. Mithlu contohnya Zainab, lafaz Zainabu bisa berubah menjadi Zainabatun. Zainabu satu perempuan bernama Zainab. Zainabatun banyak perempuan bernama Zainab. Kemudian hammamun, ma mana hammam? Nah, kalau tanpa tasdid itu merpati hamam. Al-hamamu. Tapi kalau mimnya bertasdid al-hammam itu kamar mandi, WC, kamar mandi ya. Al-hammam. Hammamun satu WC, hammamatun banyak WC atau banyak kamar mandi. Kemudian nuhairun. Nuhairun itu apa? Mana nuhairun? Mana nahrun? Nah, kalau nuhairun itu sungainya kecil. Enggak selokan juga. Kalau selokan itu beda lagi ya, enggak sungai ya. Apa? Kalau dilihat di kamus itu ada teluk ya. Teluk itu kan sejenis sungai ya, tapi lebih kecil dari sungai ya. Danau itu apa ya? Bahasa Arabnya apa? Danau, lupa lagi. Lupa lagi anak. Ya pokoknya itu Nuhairun itu sungainya sungai kecil. Nuhairun satu sungai kecil atau satu teluk ya. Nuhairatun banyak sungai kecil. Gitu ya, banyak sungai kecil. Taib. Wa idza kana akhirul mufradi, wa idza kana dan jika akhirul mufradi akhir isim mufradnya ta'an, huruf ta, hudzifat maka dibuang indal jam'i ketika dijamakan. Nah, contohnya seperti apa? Muhandisatun. Nah, muhandisatun jangan asal seenaknya antum langsung ditambah alif dan ta menjadi muhandisatatun. Nah, jangan seperti itu. Karena ini isim mufradnya ada tak marbutoh, buang dulu tak marbutohnya, baru ditambahi alif dan ta. Makanya muhandisatun buang tak marbutohnya menjadi muhandisun, ditambahi alif dan ta menjadi muhandisatun. Muhandisatun satu arsitek perempuan, muhandisatun banyak arsitek perempuan. Tilmizatun satu siswi, tilmizatun banyak siswi atau para siswi. Sayyaratun satu mobil, sayyaratun banyak mobil. Berarti bisa dikira-kira nggak? Bisa apa? Enggak, kayak kan buhairatun sama dengan buhairat. Ya. Tidak semua seenaknya kita juga. Nah, itu akan kita bahas di poin kedua ini. Lapat-lapatnya akan kita bahas di poin kedua ini sekarang ya. Baik. Nah, itu sekaligus menjawab pertanyaan barusan. Ini poin 2. Al-asma'ul lati tujma'u, al-asma'u isim-isim allati yang tujma'u dijamakan jam'al muannatsis salima menjadi jama' muannas salim. Hiya yaitu berbeda dengan kemarin jama' mudzakkar salim yang mana hanya sedikit ya kriterianya. Ini ketika berkaitan dengan perempuan jadi banyak ya. Lagi-lagi ketika berkaitan dengan muannas itu banyak sekali kaidahnya. Coba aja kemarin pas mudzakkar muannas, ciri mudzakkar apa? Tidak dimasuki ciri
muannas. Ciri muannas apa? Banyak kan? Banyak. Banyak. Tamar buto. Kalau Alif tanis alif tanis maksurah, alif tanis mamdudah. Gitu ya. Nah, ini pun sama. Lapad-lapad yang masuk kriteria layak dijadikan jama muannas salim itu ternyata ada banyak. Di sini ada 8. Ada 8 ya. Yang pertama a'lamul inasi, alam muannas. Alam muannas ya, alam muannas wa sifatuha, dan sifat yang menunjukkan muannas. Yang pertama alam yang menunjukkan muannas, yang kedua sifat yang menunjukkan muannas. Ini mah sama ya dengan kemarin jama mudzakkar salim. Ada kan alam menunjukkan mudzakkar, sifat menunjukkan mudzakkar. Dalam muannas pun yang pertama paling intinya itu alam yang menunjukkan muannas, kemudian sifat yang menunjukkan muannas itu sudah pasti bisa dirubah menjadi jama muannas salim. Contohnya Maryamu, Zainabu, Murdi'u, ini bisa menjadi Maryamat, kemudian Zainabat, kemudian Murdi'at. Gitu ya, bisa. Maryam dengan Zainab kan itu alam. Alam kan? Alam. Murdi itu sifat. Menyusui kan hanya khusus untuk perempuan. Murdi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa dibuat jama muannas salim itu kullu ma, setiap lapad khutima yang diakhiri bitai dengan tak marbutoh. Contohnya Khadijatu, lapad Khadijah. Badi'atun, lapad badi'ah. Talibatun, lapad talibah. Riwayatun, lafad riwayah. Dabbabatun, lafad dabbabah. Gitu ya. Khadijah ya perempuan bernama Khadijah. Badi'ah itu indah, perempuan yang indah, perempuan yang baik, bagus. Kemudian talibah, mahasiswi atau siswi. Kemudian riwayatun itu riwayat atau novel ya. Kemudian dabbabah, mana dabbabah? lalat. Kalau lalat itu pakai dal. Ya, dal. Dal. Kalau dabbab itu tank. Tank ya, tank yang bukan tank Mobile Legend. Tank yang apa namanya? Tank yang dibuat untuk perang ya, alat tempur ya, alat tempur. Tank baja. Antum mah ya build yang ada di Mobile Legend hafal sampai counternya tahu. Terus apa lagi? Si Harvard terus apa lagi yang kayak gitu. Tapi disuruh menghafal ini kaidah sorok pun. Barho ya. Barho tahu barho? Tahu barho? Sekali bubar langsung poho. Ilmunya itu sampai pintu ini antum masuk ke kamar langsung lupa lagi apa yang barusan di ini. Gitu ya. Nah, itu istilahnya barho ya. Baik, lanjut lagi. Ma'ada kecuali ada dan qalilan sebagian kecil minal asma'i dari isim. Mithlu contohnya imra'atun, lapad imra'ah. Wa syatun dan lapad syatun. Antum membaca imra'atin syatin boleh ya menjadi mudhof ilaih dari mithlu. Mithlu imra'atin seperti lapad imra'atun perempuan. Wa syatin dan lafad syatun artinya domba ya. Kemudian wasyafatin lafad syapatun. Mana syafah? Bibir ya, bibir. Wa amatin dan amat lafad amatun. Mana amat? Amatun ya, amat. Bukan ummah, amat. Itu am pakai ain, amun ammatun. Ini mah hamzah. Amatun itu budak ya, budak perempuan. Fajam'uha karena jamak lafad tersebut, lafad tersebut nisaun, imra'atun menjadi nisaun. Kemudian syatun menjadi syiyahun. Syatun satu domba betina, syiyahun banyak domba betina. Kemudian syafatun menjadi syifahun. Amatun menjadi imaun. Banyak budak perempuannya. Ila akhirihi dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketiga, ma lafad khutima yang diakhiri bi alifit ta'nitsil maksurati dengan alif ta'nis maksurah. Mithlu contohnya Salma, lafad Salma.
huda, lafad huda, zikra, lafad zikra, kubro, lafad kubro. Jadi gimana? Nah, itu nanti di poin selanjutnya, insyaallah di minggu depan ya. Tidak akan kita bahas sekarang semuanya. Ma ada kecuali ma kana lafad ala wazni yang mengikuti pola fa'la. Gitu ya. Ma ada kecuali ma kana lafad ala wazni yang mengikuti pola fa'la, mengikuti pola fa'la. Wa mudzakaruhu dan mudzakarnya ala wazni fa'lana, mengikuti pola ala wazni mengikuti pola fa'lana, fa'lanu. Gitu ya. Contohnya jau'a. Nah, jau'a ini kan ujungnya alif ta'nis maksurah juga kan? Tapi karena ini mengikuti wazan fa'la, kemudian mudzakarnya fa'lan, jau'a itu kan mudzakarnya jau'an. Jau'a perempuan yang lapar, jau'an laki-laki yang lapar. Kan itu mengikuti pola fa'lan dan fa'la. Maka itu tidak bisa dijama muannas salimkan. Kenapa? Nanti ada alasannya. Atsya, kedua lapad atsya, syab'a lapad syab'a. Fajamuha, karena jama lapad-lapad tersebut jia'un. Nah, tidak menjadi jau'atun misalnya. Jau'a enggak ya, tapi menjadi jia'un. Kemudian atsya menjadi itoshun. Syab'a menjadi shiba'un, gitu ya. Jau'a itu perempuan yang lapar, atsya perempuan yang haus, syab'a perempuan yang kenyang, gitu ya. Yang keempat, ma khutima, ma lafad khutima yang diakhiri bi alif ta'nitsil mamdudati, dengan alif ta'nis mamdudah. Contohnya sohra'u, hirba'u, kemudian hasna'u. Nah, ketiga lafaz ini bisa dijama muannas salimkan. Ma ada kecuali ma kana lafaz ala wazni yang mengikuti pola fa'la'u, mengikuti pola fa'la'u, wa mudzakaruhu dan mudzakarnya af'alu, mengikuti pola af'alu. Kalau mudzakarnya af'alu, muannasnya fa'la'u, itu tidak bisa dijama mudzakar salimkan. Contohnya hamra'u itu kan dari ahmar mudzakarnya. Kemudian khodra'u itu kan dari akhdar mudzakarnya. Sofra'u dari asfar. Kenapa? Fajamuha, karena jamaknya humrun. Nah, ahmar, hamra jamaknya humrun. Gitu ya. Kemudian khudrun. Kemudian sufrun. Kalau abyad jadi apa? Budiun. Abyad jadi abyad bidun. Bidun. Makanya ada istilah al-ayyam al-bid. Al-ayyam al-bid. Gitu ya, al-ayyam al-bid. Kenapa? Karena al-bid itu jama dari al-ayyam. Al-ayyam itu jama, al-bid juga jama dari abyad. Pahim? Kalau aswad jadi apa? Sauda itu muannasnya. Kalau jamaknya Sawadun. sudun. Sud. Iya, sud. Sin. Ya, jamaknya sin, wawu dan dal. Sin, wawu dan dal. Sin, wawu dan dal ya. Sin, wawu dan dal. Sudun. Abyad jadi bidun, aswad menjadi sudun. Nah, gitu ya. Nah, itu poin yang keempat. Yang kelima, musoggoru ma la yaqilu, tasgir isim yang tidak berakal. Musoggoru ma la yaqilu, atau ma di sini kita umumkan saja lafad ya. Musoggoru ma la yaqilu, tasgir lafad yang tidak berakal. Nah, itu bisa dijama muannas salimkan. Catatannya tasgirnya harus yang tidak berakal ya. Contohnya tadi nuhairun, kemudian buwaibun, kemudian musainiun. Gitu ya, buwaibun, musainiun, kemudian jubailun, kemudian nuhairun, nahrun, sungai, nuhairun, sungai kecil, jabalun, gunung, jubailun, gunung kecil, babun, pintu, buwaibun, pintu kecil, kemudian masnaun, mana masna? Pabrik, musainiun, pabriknya kecil, gitu ya. Nah, itu bisa ya di jama muannas salimkan. Kemudian yang keenam, sifatu ma la yaqilu. Sifatu ma la yaqilu, sifat ma la yaqilu tapi yang tidak berakal. Contohnya syamihun, kemudian syahiqun, keduanya artinya tinggi. Tapi ini khusus untuk yang tidak berakal.
akal. Makanya di ayat kemarin yang yang ana baca itu apa? Dalam surat apa? Surat lupa lagi ana. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Gitu kan? Surat apa itu? Al-Mursalat. Nah, surat Al-Mursalat ya, surat Al-Mursalat ayat keberapa? Dua ayat sekian ya. Nah, gitu ya. Rawasiya di sana kan artinya jabal kan? Rawasiya di sana artinya jabal, gunung. Rawasiya syamikhat. Nah, syamikhat itu menjadi mensifati kan, dia menjadi sifat untuk rawasi ya. Ya berarti karena rawasi itu jabal itu la yaqil ya, tidak berakal ya, maka itu bisa dijamak muannas salimkan ya, syamikhat. Fanaqulu, nah ini dipertegas dengan contoh fanaqulu, maka kita boleh mengucapkan hadhihi, ini jibalun syamikhatun, gunung-gunung yang tinggi. Watilka, dan itu kusurun syahiqatun. Mana kusur? Jama dari kosrun. Mana kosrun? Itu kosir. Ini kosrun. Mana kosrun? Gedung ya. Gedung atau istana. Gedung atau istana itu kosrun. Kosrun ya, kosur. Ya, kosrun. Kan ada ungkapan orang Arab, ana lupa lagi bahasa Arabnya. Tapi terjemahnya ana tahu. Istana yang di dalamnya terdapat perempuan yang menangis itu lebih baik tidak lebih baik dari gubuk yang di dalamnya terdapat perempuan yang tersenyum bahagia. Gitu ya. Atau kalau dibalik, gubuk yang di dalamnya terdapat perempuan yang bahagia atau tersenyum bahagia, tertawa bahagia, itu lebih baik daripada istana namun di dalamnya terdapat perempuan yang menangis. Atau itu nanti antum cek bahasa Arabnya ya. Nanti antum cek bahasa Arabnya. Tapi zaman sekarang perempuan lebih memilih yang mana? Istana atau gubuk? Pasti milihnya itu opsi yang ketiga. Kita semua sih laki-laki perempuan. Udah aja opsi yang ketiga, dalam istana dan bahagia. Pasti itu kan? Ini mah bukan perempuan aja, laki-laki pun sama ya, sama saja. Sami mawon. Oke, itu yang keenam ya. Podoba ya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mu'dhamul masadir, kebanyakan masdar-masdar al-mujawizati yang lebih salasata ahrufin, 3 huruf. Gitu ya, al-mujawizati yang lebih salasata ahrufin, 3 huruf. Salasata dibaca nasab menjadi maf'ul bih dari mujawizah. Gitu ya, salasata ahrufin, 3 huruf. Contohnya seperti apa? Tatbikun. Nah, tatbikun dari apa? Tobako yutobbiku tatbikun ya, itu ya, tatbikot. Kemudian tanzimun, kemudian islahun. Nah, ada islah ya. Berarti kalau di jama' muannats salim kan menjadi islahat gitu. Islahun itu 1, kalau islahat banyak ya. Jangan. Ganti aja di Islahat ya. Islahat ya, islahat. Kemudian iktitab ya, iktitab. Kemudian ikram. Kemudian imdad, kemudian ijra, kemudian istibab. Nah, semua masdar-masdar ini kan dia lebih dari 3 huruf atau bukan dari sulasi mujarrad. Gitu ya. Entah itu sulasi mazid, biharfin, biharfaini atau bisalasati ahruf. Yang penting dia mujawizah salasata ahruf, lebih dari 3 huruf masdar-masdarnya ya. Baik. Nah, itu bisa dijama' muannats salimkan. Kemudian yang terakhir itu ba'dul halat as-simaiyah, sebagian keadaan-keadaan yang simai, sebagian lafaz-lafaz yang simai. Nah, gitu. Kalau simai itu ya menurut orang Arab seperti ini ya harus kita akui, harus kita ikuti gitu ya, simai. Ada simai, ada kiasi. Kalau kiasi itu ada polanya. Kalau simai tidak ada polanya, itu kumaha orang Arab kayak gitu nyebutnya ya kita harus mengikutinya. Gitu ya. Qolamun kata orang Arab jadi aklamun ya, kita harus mengikuti aklamun, gak boleh beristihad sendiri menjadi qolamuna atau qolamatun, gak boleh, haram. Gitu ya. Karena kan bahasa itu mengikuti. Bahasa itu mengikuti bukan mencipta. Gitu ya, kata orang Arab seperti ini ya kita ikuti. Gitu ya, gak boleh kita bikin Arab sendiri ya, bikin bahasa Arab versi Cianjur. Bahasa Arab. Tapi ada kan
Oh ya, di mana? Spidol kan itu kan ada dua versi. Ada mik lama, sama ada ini lama. Ada apa? Kan dulu pakai ada mik lama sama. Ada. Itu apanya? Maksudnya apanya? Bahasa Arabnya spidol. Bahasa Arabnya Spidol. itu kita menerjemahkan atau orang Arabnya yang menyebutkan itu? Kamu. Nah, kalau kamus itu berarti kan dari orang Arab dari sana. Itu kan bukan hasil buatan kita. Kalau hasil buatan kita mah misalnya gini, misalnya yang nggak ada di Arab, ini kalau buatan kita misalnya yang nggak ada di Arab, misalnya saling pukul, patenggel-tenggel bahasa Sunda, padorob-dorob itu nggak ada orang Arab. Itu bahasa Arab versi kita itu nggak ada. Antum mau lihat di kamus yang paling kecil, misalnya kamus apa? An-Nur ya. Kemudian Mahmud Yunus, kemudian apa lagi? Ya Mahmud Al-Munawwir, Al-Bisri, Al-Asri. Sampai tertebal saja misalnya yang yang Tajul Arus yang 45 jilid itu. Ada ke padorob-dorob misalnya artinya saling. Enggak bakal ada. Nah, itu enggak boleh misalnya. Enggak apa-apa Kang, itu soalnya bahasa Arab Cipadung. Enggak ada bahasa Arab Cipadungnya, enggak ada. Oke, itu sima itu seperti itu ya. Sima itu tidak ada polanya, kata orang Arab seperti itu ya, kita harus mengikutinya. Contohnya di sini hammamun, yaitu hammamun dijamakan tadi kan hammamat. Kemudian sijilun ya. Sijil mana sijilun? Sijilun itu ada dalam surat apa? Yauma natwis samaa qatayis sijil lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Inna kunna fa'ilin. Antum hafal? Katanya di sini ada yang sudah 30 juz. Itu kan yauma natwis samaa. Yang menjadi contohnya itu kan qatayis sijil lil kutub. Sijilun mana sijilun? Sijilun itu lembaran-lembaran atau arsip ya, lembaran-lembaran atau arsip. Nah, sijilun itu bisa menjadi sijillat. Kemudian ada ummun. Nah, lafaz ummun, mana ummun? Ibu jamaknya ummahat. Nah, ini ada yang unik nih. Jamak dari ummun itu ada dua. Ada yang menjamakan ummahat, ada yang menjamakan ummat. Ummat ya, ummat, ummahat, ummat. Tapi ada bedanya. Ada beda penghususannya. Kalau ummat itu ligoiril akil. Umat ya, umat. Biasa saja umat. Iya, umat. Umat gini. Ummatun. Jadi langsung dari ummun langsung ditambahi alif dan ta. Kalau yang sering kita dengarkan ummahat. Ada hanya dulu kan? Ummahatun gitu ya. Nah, kalau umat ini dia goiri akilin. Makanya kalau kita menyebut induk kerbau itu jangan ummahatul bakor, jangan. Nanti antum ketukar sama ibu antum. Sama-sama. Maksudnya bahasa Arabnya sama-sama ummahat. Kalau untuk yang ligoiril akil sudah saja pakai umat. Gitu ya, ummatul kutub misalnya, ummatul kutub atau ummatul bakor dan sebagainya gitu ya, pakainya umat. Nah, kalau ummahat ini yakunu fihi wijhan, ada dua wajah. Yang masyhurnya itu untuk akil. Cuman boleh juga pakai untuk goer akil, boleh juga ini ya. Kalau umat itu khos ya, digoer akil. Kalau ummahat akil boleh, yang berakal boleh, goer akil juga boleh gitu ya. Al ummahat masabih misalnya. Al ummahat masabihu. Al ummahatu masabihu min dunihinna nantafi. Al ummahatu masabihu min dunihinna nantafi gitu ya. Para ibu itu ibaratkan apa? Laksana cahaya. Tanpa mereka nantofi, kita itu akan padam, akan gelap. Gitu ya. Nah, itu ummahat, pakainya ummahat karena itu khos lil akil yang akil. Tapi ada juga yang memakai ummahat untuk goer akil. Misalnya ada istilah ummahatul kutub. Ummahatul kutub ya. Ummahatul kutub. Nah, ini apa arti ummahatul kutub? Ibu-ibu buku. Bukan ya. Nah, ummahatul kutub itu istilah untuk al-muallafat allati dha'a saytuha.
wa takunu marja'an. Wa takunu marja'an. Nah, apa artinya? Yang disebut dengan ummahatul kitab itu sebutan untuk karangan-karangan, buku-buku yang dijadikan referensi. Kemudian ada istilah za'a soituha. Za'a soituha itu, za'a itu intasyaro, tersebar. Soit itu reputasi. Reputasinya sudah tersebar luas, reputasi baiknya sudah tersebar luas. Tadi watakunu marja'an, kemudian dia itu menjadi referensi untuk referensi dalam satu bidang atau dalam satu ilmu dan dari generasi ke generasi. Nah, itu istilah untuk ummahatul kutub. Nah, kalau misalnya kita ummahatul kutub, misalnya kamus bahasa Arab apa? Yang apa coba? Ummahatul kutub misalnya. Kamus bahasa Arab yang paling kahot, yang paling pasti menjurusnya ke sana kalau apa-apa. Kamus yang paling tertebal pertama apa? Tetap itu mah orang Indonesia. Lisanul Arab. Itu kan berarti Lisanul Arab min ummahatil kutub, bisa diistilahkan seperti itu. Lisanul Arabi min ummahatil kutub. Misalnya Lisanul Arab itu termasuk ummahatul kutub, khosatan fi qamus al Arabi, atau misalnya khosatan fi mu'jam Arabi misalnya. Pada aspek kamus bahasa, terutama bahasa Arab, Lisanul Arab lah yang menjadi ummahatul kutub. Yang termasuk ummahatul kutub. Ummahatul kutub itu yaitu karangan atau satu karya yang dijadikan referensi, reputasinya sudah tersebar luas dan dijadikan referensinya itu dari generasi ke generasi. Nah, gitu ya. Nah, itu dia ummun ya, bisa ummatun, bisa ummahatun. Yang ketiga jam'ul maksuri wal mankusi wal mamdudi jam'a muannasin saliman wallahu a'lam. Yakfi? Apa? Ibu kota apa? Ibu kota itu sudah ada istilah sendiri ya, enggak pakai ummun ya, tapi pakainya apa? Asimah. Sudah ada asimah kan? Asimah. Jadi enggak usah antum ijtihad sendiri. Ummul Madinah, ummatul Madinah. Lagi-lagi itu. Ummul Qura apa Ummul Qura? Ummul Qura apa artinya? Ummul Qura itu nama satu ini ya. Nama satu universitas. Ummul Qura ya, Ummul Qura. Gitu. Nah, gitu ya. Tadi kalau ibu kota ya sudah ada ya. Ya al-asimah, udah saja itu jamakan asimatun ya. Asimatun seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan, didiskusikan? Banyak pertanyaannya. Yakfi? Taib, kalau memang dirasa cukup kita akhiri saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bau ini, coba lihat ini. Ya, coba dicek. Takutnya ada yang kebakar. Atau di luar ya? Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, Jadi panas.